حي على الصلاة Syukur kepada Allah dengan ucapan Alhamdulillahirabbil alamin. Shalawat kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati ketua dan pengurus jajaran Mushola Baitur Rahmah yang kami hormati, para asatiz, para hujjah, sepuh-sepuh, bapak dan ibu-ibu jamaah syukur yang dimuliakan Allah. Sama-sama kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas izin Allah pada pagi hari ini. Dengan hidayah Allah kita berada di majlis yang mulia guna menunaikan tugas dan kewajiban kita, yaitu sholat subuh berjamaah. Mudah-mudahan segala ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam sama-sama kita sanjungkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya. Mudah-mudahan kita yang senantiasa istiqomah di dalam sunnah-sunnahnya. Harapan kita mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat nanti di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin wal hadirat yang dimuliakan Allah, syukur kepada Allah bahwasanya sampai saat ini kita diberikan panjang umur, sehat walafiat, sehingga kita berada di tanggal 25 Ramadan, di mana kita dari dulu sebelumnya 3 bulan yang lalu kita meminta disampaikan kepada bulan suci Ramadan. Ya, sering juga berkesamaan menyampaikan Allahumma badana fi Rajab wa Sa'bana wa balighna Ramadan. Sekarang sudah sampai kepada Ramadan, bahkan tinggal 5 hari lagi, insyaallah kita akan menyelesaikan daripada bulan suci Ramadan. Mengevaluasi kepada sebelum kita memasuki Ramadan, karena permohonan bagi hamba-hamba yang ingin mendapatkan daripada mengisi daripada bulan suci Ramadan. Ya, kalau kata Bang Jalu, kalau hari kayaknya hari Jumat terus. Ya, kalau bulan kayaknya bulan Ramadan terus. Kenapa? Urusannya bisnis. Ya, kalau Jumat bisa pulang lebih siang dan dagangannya udah habis. Kalau Ramadan kerjaannya sedikit tapi hasilnya banyak. Berangkat asar, maghrib udah pulang. Ya, kenapa? Karena ada pembelinya, sehingga jualannya habis. Nah, sama kita diperintahkan oleh Allah untuk berpuasa di bulan suci Ramadan dan isi, karena pembelinya Allah. Pembelinya Allah. Sunnah dibayar dengan wajib. Adapun wajib ini dilipat gandakan sampai 70 kali lipat. Sekali lagi, makanya bagi orang yang beriman pengennya setahun itu Ramadan terus. Bagi orang yang beriman setahun itu Ramadan terus. Ya. Kenapa? Karena fadilahnya dan hikmahnya itu dirasakan. Ya, tidak ada bedanya dengan Bang Jalur tadi. Ya. Karena waktunya sedikit tapi hasilnya banyak. Sama Ramadan juga pahala, mengerjakan pahala sunnah, tetapi Allah bayar wajib. Adapun yang wajib Allah lipat gandakan. Tentunya bagi yang memahami, karena puasa ini adalah salah satu daripada rukun Islam. Rukun itu di atas wajib. Dan Ramadan ini juga, ya, puasa ini juga memiliki rukun. Pertama, niat. An-niyatu muqtaranan bi fi'lihi. Yang niatnya, adapun niat itu adalah yang disertai dengan pekerjaannya. Kita niat berpuasa, maka besok harinya kita berpuasa. Wa mahaluha, adapun tempatnya niat itu al-qalbu, hati. Jadi jangan sampai terfokus kepada nawaitu shawadin
an ada'i fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati fardhillahi ta'ala. Itu lafaz. Wa talaffuzu biha as-sunnatun sunnah. Adapun melafazkan kepada lafaz niat tersebut adalah hukumnya sunnah. Adapun niat hukumnya wajib. Wa mahaluha, adapun tempatnya adalah al-qalbu, hati. Makanya ketika nawaitu samawadin itu harus diiringi dengan di hati kita. Biasanya berpuasa esok hari ya, di bulan apa? Di bulan suci Ramadan ya, tahun ini fardu karena Allah. Itu harus menyengaja niat ya di hati. Makanya jangan sampai hanya menggunakan atau punya pendirian niat itu di mulut bukan ya, tetapi di hati. Maka mudah-mudahan diperbaiki lagi. Sama sholat juga demikian. Ketika takbiratul ihram usolli fardhu subhi rak'ataini mustaqbilal qiblati adaan ma'muman lillahi ta'ala Allah. Ketika Allah kita niat. Adapun usolli fardhu subhi itu adalah lafaz niat. Melafazkan kepada niat hukumnya sunnah. Tetapi yang wajib adalah di hati. Sejak sholat subuh 2 rakaat menghadap kiblat jadi makmum karena Allah. Itu yang wajib diucapkan oleh hati kita. Wudu juga demikian. Ya, sama. Wudu juga demikian. Nawaitul wudu'a itu lafaz. Adapun niatnya di hati kapan? Ketika membasuh muka. Bukan kumur-kumur sudah niat, bukan cuci tangan sudah niat, tapi disitulah pekerjaan sunnah sebelum niat. Adapun niatnya ketika membasuh muka, ya, sejak wudu menghilangkan hadas kecil, fardu karena Allah. Nah, ini kayak pantas kalau seandainya segala sesuatu itu disempurnakan dengan ilmu. Maka mudah-mudahan jangan berhenti untuk belajar. Ya, jangan berhenti untuk belajar karena batasan berhenti belajar itu minal mahdi ilal lahdi, dari buayan sampai masuk liang lahat. Jadi tidak akan merasa cukup. Ya, masih banyak PR kita ya di dalam pekerjaan Ramadan ini. Dan juga bagi orang-orang yang beriman merasa senang. Asal sebut juga marhaban ya syahrul Ramadan itu udah merinding sendiri. Ya, ada di pengajian udah marhaban ya syahrul Ramadan itu udah merinding sendiri. Kenapa? Sebentar lagi kita berpuasa dan senang. Jadi man fariha bi dukhuli Ramadan haramallahu jasadahu 'ala nar. Siapa yang merasa senang, bukan senang doang. Karena senangnya anak kecil, wah. Gambarannya itu apa? Gambarannya adalah lebarannya. Kalau senangnya anak kecil, gambarannya adalah lebarannya. Saya akan dibeli baju baru. Sehingga terlatih untuk berpuasa. Ya, dari situ. Jadi senangnya anak kecil ketika Ramadan, pandangannya baju baru. Adapun yang bisnis, pandangannya apa? Apapun laku kalau di bulan Ramadan, keberkahannya. Ya. Dan juga sudah bisa diprediksi. Ketika memasuki Ramadan, ada yang nyobain doang terawih sekali, capek, besoknya udah tak terawih lagi. Cuma sekali-kalinya. Ya, puasa juga begitu. Ada ujung dan ujungnya saja. Tetapi bagi orang yang beriman, ya, dari awal sudah senang memasuki Ramadan dan ketika memasuki Ramadan menghilangkan ataupun kehilangan terawih satu saja, merasa rugi. Maka bagi orang yang seperti ini tidak ada kalimat bukber. Kenapa? Pandangannya adalah terawih. Tidak ada terawih ketika kalau tidak ada Ramadan. Ya sama, tidak ada sholat fardu sehingga diiringi dengan sholat sunnah qobliyah ba'diyah. Ya, kalau seandainya qobliyah ba'diyah itu adalah mengiringi daripada sholat fardu. Kalau sholat fardunya ada kebolong-bolongan, maka nanti akan ditanya tentang sholat sunnahnya. Nah, itu sholat sunnah tersebut untuk menutupi daripada sholat-sholat yang fardu yang bolong-bolong. Ya.
Makanya sholat sunnah qobliyah ba'diyah itu jangan disepelekan. Nah, ketika Ramadan seperti itu, bagi orang-orang yang awalnya merasa gira memasuki Ramadan dan ketika memasuki Ramadan dia menjaga sebaik-baiknya. Kenapa? Pembelinya Allah. Pembelinya Allah. Sehingga tidak ada waktu yang sia-sia. Dan Ramadan tersebut adalah tempat daripada diturunkannya Al-Quran dan dia niat untuk mengkhatamkannya sekali, 2 kali atau sampai 3 kali. Itu orang yang merasa gila memasuki Ramadan. Baca Al-Qurannya seperti itu. Dan lain daripada di bulan-bulan yang lain. Dan sedekahnya juga ditingkati, zikirnya juga ditingkati. Semakin maju, ya, daripada kalau yang lainnya shopnya semakin maju, tapi bagi orang yang beriman itu semakin meningkatkan. Karena season yang pertama itu rahmat Allah. Dari 1 sampai 10 itu dia untuk mengharapkan rahmat Allah. Dan dari 10 sampai ke 20 ditingkatin lagi. Orang yang sudah mendapatkan rahmat kasih sayang Allah, saya harus mengharapkan ampunan Allah, maghfirah. Dan semakin berakhir dari 20 ke 30, maka dia melipat daripada tempat tidurnya. Rasul ketika 10 yang terakhir itu memperbanyak di masjid. Dicontohkan sama Rasul seperti itu, memperbanyak di masjid, i'tikaf. Ya. Nah, makanya di sini akan kelihatan, ya. Yang ikut final itu orang yang mana? Nah, kita mudah-mudahan memiliki niat di hati kita, ya Allah, mudah-mudahan kami ya bisa ikut final di dalam Ramadan ini. Ya, Al-Qur'annya sudah dijaga dan juga berjamaahnya. Dan barometernya kalau seandainya tidak sanggup membaca Al-Quran di bulan suci Ramadan, di mana di bulan diturunkannya Al-Quran, maka tidak akan bisa. Ya, tentunya akan mustahil bisa membaca Al-Quran di luar daripada Ramadan. Kenapa? Di bulan Ramadan saja, di mana turunkan Al-Quran, dia tidak sanggup, tidak ada waktu untuk membaca Al-Quran. Maka di luar Ramadan dia akan makin berat. Di bulan Ramadan dia tidak bisa bersedekah, di luar Ramadan apalagi. Ya, maka dari itu mudah-mudahan sekali lagi kita akan menyelesaikan daripada bulan Ramadan ini. Harapan kita banyak. Ya, harapan kita banyak dan juga ujiannya juga banyak. Ya, jangan heran kalau saat ini tempat ibadah semakin kosong, pasar semakin penuh, terminal makin penuh. Ada juga yang di sini tapi pikirannya sudah dari kampung. Ya, mudah-mudahan ya selama ada di sini juga dan juga selalu mengikuti daripada Ramadan, kita mendoakan saudara-saudara kita yang akan pulang kampung, mudah-mudahan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena ada yang bablas niatnya pulang kampung tetapi kelewatan sampai ke kampung akhirat, sedangkan dia belum bersiap diri. Nah, ini segala sesuatunya Allah yang menentukan. Maka dari itu kita berharap yang dinilai adalah kehidupan kita itu akhirnya. Ya, yang dinilai adalah akhirnya. Awalnya kita masih berleha-leha, tetapi ketika akhir Ramadan kita mempersiapkan diri, saya harus ikut final di dalam melaksanakan bulan suci Ramadan ini. Mudah-mudahan ya, yang apa yang kami sampaikan bisa tergambar semua dan juga menjadikan penyemangat di dalam hati kita selagi ada kesempatan. Ya, masih ada kesempatan dan ini adalah final itqum minan nar, pembebasan diri daripada api neraka. Kalau seandainya kita tidak mendapatkan rahmat Allah karena kita masih lalai di dalam 1 sampai ke 10, maka mudah-mudahan kita berharap daripada ampunan Allah. Ampunan Allah kita belum dapat, masih belum lalai juga. Nah, sekarang juga diingetin, mari kita sama-sama akhiri ini Ramadan dengan kesungguh-sungguhan kita. Tempatkan diri kita di tempat yang dapat ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Minimal kita i'tikaf, ya. I'tikaf itu apa? I'tikaf itu hanya timbang duduk saja, ya.
dari rumah pergi ke mushola, ngambil wudhu, masuk Allahumma gfirli dzunubi wa tahbi abwaaba rahmatik, langsung sholat sunnah wudhu, langsung sholat sunnah tahiyatul masjid, duduk. Atau silakan mau sholat sunnah hajat boleh. Setelah itu apa? Nawaitu an a'takifa fi hadzal masjid ma dumtu fi. Niat i'tikaf di majlis selama kami dalamnya karena Allah. Tidak ngapa-ngapain, cuma duduk doang. Nah, itu mendapatkan pahala i'tikaf. I'tikaf itu tinggal ya duduk di masjid atau duduk di mushola. Ya. Apalagi kalau seandainya diiringi dengan zikir, diiringi dengan baca Quran, itu lebih baik. Dan itu insya Allah itu akan syiar daripada Ramadan, ya. Dan ketika zaman sahabat, seorang majusi ketika pulang ke rumahnya, anaknya lagi makan di depan pintu, sedangkan di sebelahnya itu anak-anak muslim lagi pada berpuasa. Lalu majusi tersebut menampar itu anaknya. Kenapa? Karena tidak menghargai, tidak menghormati daripada orang-orang muslim yang lagi berpuasa. Maka orang majusi tersebut diimpikan sama orang yang soleh, dia masuk surga karena dia menampar anaknya yang tidak menghormati orang yang berpuasa. Nah, itu majusi saja mendapatkan kemuliaan, tiba dia menampar anaknya gara-gara anaknya makan di depan tetangganya yang lagi pada berpuasa. Bagaimana kalau dengan orang Islam yang sengaja-ngaja daripada dia merokok atau dia minum? Ya, wallahu a'lam. Ya. Gitu. Karena inilah Allah yang memerintahkan. Jadi urusannya dengan Allah Subhanahu wa taala, dia yang telah menghinakan daripada bulan suci Ramadan ini dengan memperlihatkan. Kalau seandainya tidak berpuasa, ya minum, ngumpet, ya, ataupun juga pokoknya segala sesuatunya jangan memperlihatkan dirinya berpuasa. Maka dari itu, ya, siapa yang menghinakan Ramadan, maka Allah akan menghinakan orang tersebut. Nauzubillah min dzalik. Maka dari itu, mudah-mudahan dengan apa yang kami sampaikan, ya, Allah memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Dan kita berharap mudah-mudahan kita sama-sama untuk ikut final sehingga bisa mengisi waktu sebaik-baiknya. Dan juga kalau yang kurang-kurangnya mari kita cukupi, yang kurang-kurangnya kita perbaiki selagi ada kesempatan. Mudah-mudahan apa yang kami sampaikan sekali lagi bermanfaat untuk kita semua. Mari kita sama-sama baca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita semua yang hadir jamaah subuh senantiasa dipanjangkan dalam taat kepada Allah, memberikan kesehatan kita, membantu kita Allah mudahkan segala urusan kita, dan mudah-mudahan yang saat ini kurang sehat, yang tadi sakit, mudah-mudahan disembuhkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hazihi wa ala kulli niyatin shalihah. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa li qadri hajatina wa hajatikum min hawaiji dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari kami.